Terima kasih atas perhatian putra-putriku. Kita selanjutnya akan membahas materi. Namun sebelum ke materi, kita anak-anakku harus tahu dulu apa sih tujuan dari masa pengenalan lingkungan sekolah. Masa pengenalan sekolah adalah momentum di mana anak-anakku harus bisa mengenal kondisi sekolah seperti apa, bagaimana lingkungannya. Harus mengerti juga potensi diri yang dimiliki oleh anak-anak. Apakah kalian sudah pas dengan jurusan yang kalian pilih atau hanya coba-coba? Jangan sampai nanti pada saat di tengah perjalanan kalian ragu dengan pilihan kalian. Patenkan sekarang bahwa kalian punya potensi, karena potensi yang akan dimiliki akan menumbuhkan sebuah karya yang nyata di masa yang akan datang. Selanjutnya kalian harus memahami sarana prasarana yang ada di SMK Bharati Kora. Kalian harus tahu bagaimana caranya menggunakan, bagaimana tahu lokasinya, karena itu merupakan suatu kemudahan supaya kalian dapat bisa belajar. Selanjutnya kalian harus tahu bagaimana kultur budaya yang ada di SMK Bharati Kora. Budaya kita yang pertama menekankan kedisiplinan. Terbukti setiap pembelajaran dimulai dari pagi hari 6:30. Ada beberapa reward dan punishment kalau misalkan siswa-siswa terlambat. Pada saat tidak langsung ke sanksi, tapi ada sebuah pembinaan agar tidak bisa mengetahui bagaimana kondisi anak di rumah sehingga tidak terjadi penghambat dalam kondisi pembelajaran. Itulah beberapa tujuan diadakannya MPLS. Saya di sini akan memberikan materi yaitu wawasan wiyata mandala. Mungkin anak-anakku sudah paham atau sudah mengenal tentang wawasan wiyata mandala pada saat SMP. Namun intisarinya mungkin belum bisa menerapkan karena masih regenerasi. Itulah yang kita bisa tidak tahu, sehingga sekarang kita adanya penguatan supaya bisa mengenal potensi-potensi yang kalian miliki. Wawasan wiyata mandala kalau diartikan yaitu cara pandang lingkungan pendidikan dan sekolah yang khusus pengembangan pendidikan di lingkungan warga sekolah yang memerlukan pendidikan. Dalam kategori di sini, keberadaan sekolah di sini merupakan keinginan untuk mencetak sebuah prestasi. Namun kalau misalkan warganya tidak butuh pendidikan, secara otomatis siswa-siswanya tidak akan bisa menerapkan apa yang didapat. Makanya niatkan dari hati kalian, niatkan dari rumah bahwa saya akan belajar dengan sungguh-sungguh untuk mencetak masa depan bangsa. Di sini kita lihat ada momentum pertahankan semangat perjuangan mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Inilah bukti bahwa siswa-siswi di sini untuk mempertahankan kemerdekaan tidak mengangkat senjata, tapi harus berprestasi untuk mengisi kemerdekaan. Disitulah ayo anak-anakku, kita sekarang kita buka mata, buka telinga, buka lebar-lebar melihat ke dunia bahwa kita ini sudah ketinggalan lebih jauh dibandingkan dengan bangsa-bangsa negara yang lain. Sedangkan kita di sini masih terlalu terlena dengan budaya konsumtif. Berbeda dengan Jepang, China. Mereka lebih fokus untuk produksi sehingga akan menjadikan sebuah persaingan pasar. Terbukti sekarang negara China menjadi pasar negara terbesar di dunia. Selanjutnya Amerika dan negara-negara yang lainnya. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dari Sabang sampai Merauke, ternyata menjadi target utama pasar dunia. Maka ayo kita berkarya untuk mewujudkan bangsa yang maju. Terima kasih. Perhatian selanjutnya kita akan membahas dari unsur-unsur wawasan wiyata mandala. Yang pertama yaitu harus mengenal sekolah terlebih dahulu. Yang kedua, kepala sekolah merupakan pengemban sebuah tanggung jawab untuk melakukan kelangsungan pendidikan satuan pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Dan yang ketiga, siswa, guru, orang tua harus membuat sebuah hubungan komunikasi yang baik. Dan yang keempat, saatnya harus mengenal potensi diri sehingga tercapailah apa yang diharapkan bertandingkan dengan tujuan dari tentunya sebuah pendidikan. Poin pertama yaitu kita tinggal sekolah di SMK Bharati Kora 1 yang berada di Jalan Kapin Polri Blok F
Kelurahan Gambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Tanggal pendirian di sini 09/101/41/91 tahun 94 tertanggal 7 April 1994. Nah, di sini ada beberapa kompetensi keahlian. Yang pertama, teknik kendaraan ringan. Yang kedua, teknik audio video. Yang ketiga, akuntansi. Dan yang keempat, bisnis daring pemasaran. Nama yayasan yaitu Yayasan Bahra Tikora. Nama ketua yayasan Pujon almarhum, sekarang diganti dengan Pak Aput. Selanjutnya, luas gedung di sini, luas tanahnya 2.635 meter persegi. Luas bangunannya 2.115 meter persegi. Dan lebih utama, gedung ini milik sendiri, bukan sewa. Jadi anak-anak jangan takut, suatu saat kalau misalnya ada ini kita permanen. Jadi percayakan ke sini bahwa gunung kita bukan sewa. Untuk kepala sekolah, nama lengkapnya Bapak Dr. Imam Mahdi, alamat di Jalan Irigasi, Kampung DPR, Kenanga Cipondoh, Tangerang. SK pengangkatan Badan Pengusahaan Bahra Tikora, nomor SK SK/1/YBT/1/2010. Tanggal SK 21 bulan Januari 2010, mulai bertugas tanggal 23 Februari 2009. Oke. Itulah profil SMK Bahra Tikora. Dan harus tahu di mana gedungnya, di mana letaknya, tentang supaya kalian lebih paham, supaya tahu di mana letak posisi gedung kita tercinta. Oke. Selanjutnya itu visi misi SMK Bahra Tikora. Sebuah sekolah tidak akan mungkin tercapai kompetensi anak-anak tanpa dibarengi dengan sebuah cita-cita. Visi SMK Bahra Tikora itu menjadikan SMA sebagai penyedia tenaga kerja yang handal dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan basisnya, yaitu anak-anakku untuk siap bekerja, bukan hanya bekerja untuk bangsa lain, tetapi bangsa diri sendiri, dan untuk menciptakan tenaga-tenaga intervener yang baru. Jadi kita membuat lapangan-lapangan kerja yang baru. Tapi ingat, di samping kecerdasan, kompetensi yang dimiliki harus dibarengi dengan iman dan takwa. Dunia usaha dan dunia industri, pemerintah dan pihak terkait, ada rumor kalau sekolah biasanya anak-anak ketakutan pada saat PKL. Kalau SMK Bahra Tikora pada saat PKL, setiap kepala programnya membimbing dan mengarahkan potensi anaknya supaya dia lebih mudah mendapatkan tempat kerja. Karena rumor yang beredar bahwa PKL itu hanya tukang fotokopi, kalau di Bahra Tikora tidak. Mereka sesuai dengan kompetensinya. Contohnya jurusan TKL, mereka akan PKL di bengkel mobil. Bisnis daring dan pemasaran, mereka akan banyakkan di retail. Berjalan dalam waktu, masalah kesempatan itu tergantung kamu semua. Kalau misalnya kamu beranggapan kita bahwa PKL itu hanya seperti itu, kalian tidak akan gunanya. Tapi kalau kalian bersungguh-sungguh di tempat PKL, suatu saat akan dipanggil kembali. Ini terbukti di jurusan bisnis daring pemasaran. Siswa tersebut namanya Ahmad Salman. Dia pada saat PKL di sana di tempat retail dan sekarang udah bekerja. Lulus dari sekolah langsung dipanggil siswanya. Ini bukti nyata bahwa siswa SMK Bahra Tikora berkompeten berkaitan dengan dunia usaha dan dunia industri. Kita kerjasama dengan pemerintah terkait berkaitan dengan keamanan siswa terlebih dahulu, karena kita rentan anak STM di sini. Karena rumornya berkaitan dengan keamanannya, sering tawurannya, terus dari para narkobanya, kita sedang bekerja sama. Anak-anakku jangan khawatir. Kita pada saat setiap bulan untuk ada Bambinnas, untuk melakukan pembekalan, penguatan supaya anak mentalnya kuat. Dan yang penting terjaga dari hal-hal yang negatif. Dari narkobanya, kita bekerjasama dengan BNN. BNN setiap kali datang untuk tes urin dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu orang tua juga nggak boleh khawatir, jangan khawatir. Ini kalau untuk manajemen berbasis sekolah, tetap ini sistemnya MBS. Manajemen tidak bisa berkaitan dengan sistem banking atau bisnis perusahaan. Kita harus manajemennya berbasis sekolah.
karena sekolah ini ada merupakan panggilan jiwa anak-anakku. Nggak bisa terus dicuekan, tidak. Kalau di dunia bisnis itu kalau anak nggak bisa langsung dipecat, tapi di sekolah tidak seperti itu. Kalau nggak bisa diajarin 1-2 kali terus diajarin sampai bisa. Ya, ini merupakan pembelajaran kontinu. Kita maklumi bahwa anak-anak kita itu nggak selamanya beruntung, nggak selamanya anak itu mampu. Makanya inilah tugas terbesar kami untuk mencetak putra-putri kita dengan manajemen berbasis sekolah yang menembakkan hati dan cinta, yaitulah akan meningkatkan prestasi anak. Prestasi anak bukan hanya dilihat dari mata pelajaran, nilai, rapot, tetapi Bapak Ibu juga harus tahu, anak-anak harus tahu, anak itu pintar bukan hanya dinilai rapot, tapi anak itu pintar juga harus dinilai praktek. Itulah yang mereka harus kuasai. Jadi kita harus bisa melihat potensi-potensi anak, di mana dia akan bisa mengemban, mencapai materi yang dikompetensikan di setiap jurusannya. Selanjutnya, meningkatkan iman dan takwa dengan pembelajaran akhlak. Di kita ada pelajaran agama. Setiap hari Jumat ada kegiatan ngaji bersama yasinan. Itu merupakan penguatan mental, spiritual, dan pembelajaran untuk di masa yang akan datang. Kita akui cerdas, pintar, dibarengi dengan iman dan takwa. Terima kasih. Selanjutnya kita untuk mewujudkan sebuah visi misi dan harus mengenal juga sarana prasarana yang baik dan memadai. Inilah contoh ruang kelas belajar salah satu kelas di sebuah Pratikora. Kita lihat daripada saat misi itu ada aman, nyaman, dan bersih. Nah di sini kita di sebelah dibantu dengan mempunyai proyektor yang aktif. Ini untuk menunjang KBM. Sejuk, nyaman, kipas, semuanya aktif. Inilah keamanan kita tersendiri dengan CCTV. Ruang guru. Ini ruang guru SMA Pratikora. Guru biasanya di sini mendiskusikan kemajuan anak-anaknya, bagaimana kemajuan anak-anak belajar. Di sini juga guru-guru di sini mempunyai tata tertib dan kode etik yang harus dipatuhi oleh Bapak Ibu guru. Di sini merupakan pusat informasi berkaitan dengan jalannya manajemen pendidikan. Tadi dari jadwal, informasi-informasi penting, bagaimana struktur kurikulum dan sebagainya dibahas. Inilah ruang guru di mana tempat diskusinya untuk para teman-teman guru kita atau Bapak Ibu guru untuk bisa mencetak bagaimana strategi-strategi, saling bertukar pikiran antara yang satu dan yang lain, saling mengisi kekosongan dan kelebihan supaya di sini terbentuknya sebuah sinergi. Saya di sini ada ruang kurikulum, di sini ada beberapa kepala program. Ini ruangan kepala program di sini terpisah dengan ruang guru karena akan berbeda bagaimana menurut sebuah strateginya. Setiap program keahlian punya berbeda sasarannya. Di sinilah dibantu dengan wakasek siswaan, wakasek kurikulum, dan guru-guru selanjutnya kepala program. Oke. Selanjutnya di sini yaitu kantor Yayasan Pratikora. Di sini merupakan sebuah induk dari sebuah sekolah, yaitu untuk beberapa pelayanan. Di sini ada beberapa ruangan. Nah, ruangan sini untuk ini merupakan ruangan yang open. Tidak selamanya sekolah yayasan itu bisa dimasuki oleh peserta atau peserta didik atau oleh siswa-siswi, tapi di sini merupakan sistem yang terbuka. Anak-anak bisa langsung berkomunikasi dengan petugas yayasan berkaitan dengan keuangan, pelayanan keuangan. Inilah merupakan bukti nyata kita keterbukaan antara yang satu dengan yang lainnya. Inilah merupakan sebuah transparansi, tidak ada yang ditutupi berkaitan dengan keuangan. Disinilah berkaitan dengan anak-anak, jadi bisa mudah mengakses, bisa mudah langsung mengetahui berapa tunggakan mereka yang harus dibayar dan sebagainya. Tapi ingat di sini ada program unggulan itu Kartu Jakarta Pintar. Siswa-siswa di sini diprioritaskan, disuruh kalau misalkan anak yang layak dapat KJP, mereka langsung kita datang dalam KJP. Itu merupakan kita mensukseskan program pemerintah.
Karena dalam misi kita harus bersinergi dengan pemerintah. Kita tidak banyak lebar karena ini merupakan. Oke, selanjutnya ini merupakan sarana prasarana untuk menunjang KBM, yaitu lab komputer. Di sini lab komputer bukan berarti hanya anak dipelajari Microsoft Office saja. Masalah Microsoft Word, Excel, PowerPoint itu sudah jauh. Kita yang dipelajari di sini untuk berkaitan dengan komputer akuntansi. Komputer bagaimana kita mendesain, bagaimana kita membuat sebuah presentasi untuk penawaran bisnis ke partner-partner kita. Di sini dilengkapi dengan 36 komputer yang semuanya ready. Mereka speknya yaitu i3 dan bisa disupport, semuanya koneksi internet. Jadi siswa-siswa di sini dengan di era digital di sini mereka bisa berselancar dengan baik. Di sini dibantu dengan tenaga ahli Pak Andre, yaitu paham dengan IT. Ada suatu hal yang kurang bagus komputer langsung direview, bagaimana supaya bisa layak digunakan lagi. Jadi tidak ada istilah di sini komputer error. Di sini juga dibantu dengan layar proyektor, dibantu dengan AC yang sangat adem yaitu 4. Udah kelihatan udah 4 PK, ruangannya ukurannya 7x6 di sini dengan AC 4 PK luar biasa ademnya. Secara otomatis supaya anak-anak lebih berkonsentrasi dalam pembelajaran. Ini ada komputer. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu kita ketemu di bengkel, tempat anak-anak praktek setiap saat kapan saja. Mereka dengan bimbingan dari kompetensi guru-gurunya, mereka bisa dibimbing dengan menggunakan bengkel di sini, yaitu kompetensi bidang keahlian teknik kendaraan ringan. Di sini kita bisa lihat beberapa mesin-mesin mobil yang sudah P6, yang sudah standar layak LSP, yang bisa pada saat mereka diujikan oleh lembaga yang terkait BNSP. Insya Allah kalau misalkan anak tekun belajarnya akan mereka mempunyai kompetensi yang diharapkan. Kita terbukti tahun kemarin kita lulus 100%. Berkadang mempunyai sertifikat Garuda. Sertifikat Garuda di sini sangat berharga sekali, sangat berguna sekali. Pada saat anak-anakku pengen daftar lamar kerja dan menggunakan sertifikat Garuda, secara otomatis tidak akan ada seleksi lagi, langsung diterima. Terbukti banyak kakak-kakak kalian yang sudah bekerja di tempat bengkel-bengkel ternama yang ada di Indonesia. Berkat siapa? Berkat bimbingan Bapak Ibu guru yang mengajar di bidang kendaraan ringan. Di sini kita lihat ada mesin mobil Vivawa. Di sini udah semua komputerisasi yang dilakukan di bengkel-bengkel di luar. Inilah komputerisasi seperti di sini. Merupakan simulasi-simulasi untuk bagaimana mengetahui mesin-mesin yang ada di mobil. Di sini siswa juga bisa melakukan pengenalan bagaimana dia profiling, setir dan sebagainya. Inilah bengkel yang kita miliki, tapi bukan hanya ini aja, ada di tempat yang lain. Di sini kita di sampingnya kita tidak bisa masuk karena lagi kondisinya juga lagi COVID. Jadi ruangannya terkunci. Di sini kita harus social distancing perlu diterapkan. Nah, di sini ada lab teknik audio video sebelah sini. Jadi di sini akan anak-anak itu dicetak sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan jurusan mereka, sehingga mereka untuk merangkai sebuah komponen yang hal yang kecil. Tapi dengan ahlinya mereka bisa dibimbing. Pada saat setiap praktek tahunnya ada satu produk yang mereka hasilkan, yang bisa berguna dimanfaatkan di SMK Baritotora, malahan bisa bekerja, bisa dimanfaatkan di rumahnya sendiri. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini ada ruangan Pasbara, Pasukan Baratikora. Inilah anak-anak putra-putri kakak-kakak kelas kalian yang mempunyai jiwa patriotisme. Disinilah dicetak mereka, sehingga terbukti beberapa foto inilah yang alumni-alumni yang mempunyai prestasi sudah biasa disiplin dicetak di sini, dibantu oleh pembina itu ya Bapak Yasrijal,
dan dibantu lagi oleh ketua umum. Nah, sebelah sini, inilah ketua OSIS masa bakti. Oke, selanjutnya yaitu beberapa kegiatan yang ada di SMK Bahra Tikora 1 Jakarta. Yang pertama, organisasi OSIS di sini, yaitu satu-satunya organisasi yang diakui di Indonesia, yaitu organisasi OSIS, organisasi siswa intra sekolah. Untuk yang lainnya, organisasi lain belum bisa di sini. Di sini, organisasi ini mempunyai kerja, yaitu dibantu dengan pasukan Bahra Tikora atau dengan pasukan Bahra Tikora. Kalau di sini pasukannya yang bisa mengatur disiplin siswa. Selanjutnya di sini kita ada gudeg pramukanya. Maju langsung supaya lebih ketemu.